Anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen di hari ini. Dan sebelum kita mulai akan pembelajaran kita di saat ini, marilah kita bernyanyi bersama lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari anak-anak, sebelum kita mulai akan proses pembelajaran kita di saat ini, Bapak minta salah seorang maju dan berdoa. Ya anak-anak, kita akan masuk dalam proses belajar. Topik kita di saat ini tentang kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah anak-anak, kita akan masuk pada materi pembelajarannya. Materi pembelajaran yang pertama, kita akan bahas bersama-sama tentang makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah anak-anak, kita ketahui bahwa beribadah adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan hanya rutinitas, melainkan dari hati. Tidak juga untuk supaya dikatakan, "Hei, engkau rajin ibadah dan taat pergi ke ibadah," melainkan tindakan sadar rohani yang ingin mendatangi dan berseru serta memuliakan Tuhan di rumahnya. Itulah ibadah. Nah, sedangkan berdoa adalah nafas hidup orang beriman. Doa sebagai nafas hidup, artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Tanpa doa manusia akan binasa. Sedangkan yang berikut, membaca Alkitab. Membaca Alkitab adalah yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Bahwa Allah terlebih dahulu datang kepada kita selaku manusia. Allah menyapa serta mencari dan menyelamatkan manusia. Dan yang kedua, memberikan pencerahan yang hidup bagi kita selaku manusia ketika kita membaca Alkitab. Dan yang ketiga, dengan membaca Alkitab, kita lebih menambah pengetahuan tentang Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam
kitab Perjanjian Lama dan juga kitab Perjanjian Baru. Itulah makna yang bisa Bapak jelaskan mengenai beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Semoga anak-anak semua bisa memahami. Nah, anak-anak, kita akan masuk pada pembahasan yang berikut. Pembahasan yang berikut ini berbicara mengenai bagaimana kita memahami pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, khususnya bagi kita selaku anak remaja dan anak SMP saat ini. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ya, bagi kita yang pertama dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sebagai orang beribadah, kita harus mewujudkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah, bahwa Allah telah terlebih dahulu datang kepada kita selaku manusia. Allah menyapa serta menyelamatkan kita selaku manusia. Dan yang kedua, kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup bagi kita. Ibadah membawa makna perubahan dalam diri orang percaya, bahkan semakin mempererat persekutuan sebagai umat manusia. Dan yang ketiga, melalui beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah yang diimaninya. Dan yang keempat, melalui beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab membuat sikap sosial semakin bertumbuh. Kita juga akan membangun hubungan yang akrab dengan sesama kita, lebih khusus dengan Allah. Sekarang anak-anak, kita masuk pada pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir ini berbicara tentang apakah semua doa yang kita naikkan dijawab sesuai dengan permintaan kita. Nah, untuk penjelasan ini anak-anak bisa kita lihat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 8. Yesus mengatakan, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlakukan." Nah, anak-anak, kalimat ini memiliki makna yang dalam, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlakukan. Lewat doa dan permohonan kita selaku orang percaya akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah, karena Ia lebih tahu apa yang kita perlakukan. Kita juga bisa lihat dalam Injil Matius 21 ayat yang ke-22. Tertulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Doa yang kita naikkan akan dijawab. Kita akan menerima jawaban atas doa-doa kita. Namun jawaban itu diberikan berdasarkan pertimbangan dari Allah. Nah, itulah anak-anak beberapa penjelasan yang bisa Bapak jelaskan bagi kalian semua dari pembahasan materi yang pertama sampai yang ketiga ini. Semoga kalian dapat memahaminya serta dapat memperlakukan yang terbaik dalam kehidupan kalian dari hari lepas hari. Kesimpulan daripada seluruh rangkaian materi pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan bagi kita semua anak-anak, bahwa beribadah adalah wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kita tetap bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan doa merupakan hubungan kita dengan Allah lewat setiap hal apapun yang perlu kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan kita, dalam pergumulan kita.
Dan membaca Alkitab adalah bagian dari pengetahuan kita agar kita lebih mengetahui tentang Allah itu sendiri dan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mungkin itu saja beberapa hal yang Bapak sampaikan, kiranya seluruh rangkaian materi yang sudah Bapak sampaikan bagi kita semua dapat kita pahami dan memperlakukan seluruh yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum menutup proses pembelajaran kita di saat hari ini, Pak minta salah seorang untuk bawa kita dalam doa penutup.